Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Ustadz, kemarin kita belajar tentang Fatu Makkah. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar tentang Haji Wada. Simak baik-baik ya. Haji Wada Rasulullah. Nabi Muhammad SAW telah menunaikan ibadah haji sebanyak 3 kali, yaitu Haji Balad, Haji Islam, dan Haji Wada. Setiap haji tersebut sahabat beriman memiliki keterkaitan dalam sejarah Islam, terutama Haji Wada. Haji Wada dapat diartikan sebagai ibadah haji terakhir yang dijalankan oleh Nabi Muhammad SAW. Haji Wada juga disebut sebagai haji perpisahan sebab dilaksanakan pada 3 bulan sebelum akhirnya Nabi Muhammad SAW wafat. Haji Wada sendiri diselenggarakan pada tahun ke-10 Hijriah. Jika diartikan secara bahasa, wada merupakan kata yang berarti selama tinggal. Karena pelaksanaan haji tersebut merupakan pelaksanaan haji terakhir dengan Nabi Muhammad, maka haji tersebut dinamakan sebagai Haji Wada atau haji perpisahan. Nabi Muhammad SAW melaksanakan Haji Wada pada tahun 10 Hijriah dan menyeru kepada semua orang untuk bergabung dengannya agar mengetahui tata cara ibadah Haji Wada yang benar sesuai petunjuknya. Ditemani oleh istri-istrinya dan putrinya Fatimah, ia berangkat dengan pengikutnya yang terdiri dari penduduk imigran Madinah, para sahabat, dan suku-suku yang datang ke Madinah. Rasulullah mengenakan ihram, sebuah pakaian yang terdiri dari kain putih tanpa jahitan, yang dikenakan oleh para peziarah di Zulhulaifah. Ditambah para penduduk Mekah yang telah memeluk Islam setelah pertempuran Tabuk berakhir. Perjalanan Haji Wada Rasulullah. Kisah Haji Wada bermula ketika Nabi Muhammad SAW berangkat menunaikan ibadah haji bersama dengan istri-istrinya pada akhir tahun 10 Hijriah 25 Zulqa'dah. Beliau berangkat dari Madinah setelah menjalankan sholat duhur. Keberangkatan beliau diikuti oleh 90.000 hingga 114.000 jamaah. Dengan penuh kegembiraan serta keikhlasan hati, mereka berangkat menuju Tanah Suci. Ketika sampai di Zulhulaifah, tepatnya sebelum asar, Nabi dan juga seluruh kaum muslimin berhenti dan bermalam selama 1 hari. Dan pada esok harinya, Nabi Muhammad SAW bersiap mengenakan pakaian ihram yang kemudian diikuti oleh kaum muslimin yang lain dan kemudian melanjutkan perjalanan menuju Tanah Suci Makkah Al-Mukarramah. Setelah 8 hari perjalanan, Nabi Muhammad beserta para pengikutnya telah sampai di Masjidil Haram Makkah dan bersama para jamaah mulai melaksanakan ibadah haji. Rasulullah melaksanakan tawaf mengelilingi Ka'bah sebanyak beberapa kali dan sholat 2 rakaat di makam Ibrahim. Setelah itu Nabi pun menuju ke Bukit Syafa dan Marwah untuk melaksanakan sa'i. Dan kemudian menyeru kepada para sahabat dan pengikutnya bahwa barang siapa saat itu tidak memiliki hadi atau binatang kurban untuk disembelih agar menjadikan ikhramnya sebagai umrah, yaitu melakukan tawaf, sa'i, dan tahalul. Namun jika membawa binatang kurban maka tidak dianjurkan untuk bertahalul atau mencukur rambut habis atau gundul. Kemudian pada 8 Dzulhijjah, Nabi Muhammad pun berangkat ke Mina dan bermalam di sana. Baru setelah matahari terbit, Nabi Muhammad beserta dengan rombongannya berangkat menuju Arafah. Pada tanggal 11 Dzulhijjah, Rasulullah SAW pun menyampaikan khutbahnya. Saat itulah adalah proses pelaksanaan haji pertama sekaligus terakhir bagi Nabi Muhammad. Oleh sebab itu, haji ini pun disebut sebagai Haji Wada. Isyarat kepergian Rasulullah. Selesai Nabi menyampaikan khutbah terakhirnya itu sahabat beriman, Nabi turun dari untanya yang bernama Al-Qaswa. Nabi masih berada di tempat itu sampai pada waktu sholat duhur dan asar. Kemudian menaiki kembali untanya menuju Sakhafarat. Pada saat itulah Jibril turun menyampaikan wahyu terakhir yaitu surat Al-Ma'idah ayat 3. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Yang kemudian Rasulullah juga menyampaikan hal tersebut kepada para sahabat dan pengikutnya. Ketika mendengarnya maka mereka pun gembira, namun tidak dengan Abu Bakar radhiyallahu anhu yang justru tidak dapat menahan kesedihannya, yang pun kembali ke rumah lalu mengunci pintu dan menangis sekuat-kuatnya. Kabar ini pun telah sampai kepada para sahabat yang lain. Maka berkumpullah mereka di depan rumah Abu Bakar dan menanyakan perihal keadaan dan penyebab kesedihannya.
Abu Bakar pun menjelaskan kesedihannya bahwa apabila suatu perkara itu telah sempurna, maka akan kelihatanlah akan kekurangannya. Dengan turunnya ayat terakhir tersebut menunjukkan hari perpisahan kita dengan Rasulullah sudah semakin dekat. Sadarlah mereka akan kebenaran tersebut. Bagaimana mungkin mereka sanggup menahan air mata dan kesedihannya? Rasul yang mereka cintai sebentar lagi akan pergi meninggalkan mereka. Setelah hari itu, suasana kota Mekah menjadi sendu dan berduka. Ali radhiyallahu anhu pun menanyakan hal ini kepada Rasulullah. Lalu Rasulullah berkata, semua yang dikatakan oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu adalah benar. Dan sesungguhnya waktu untuk aku meninggalkan kamu semua telah dekat. Wallahu a'lam bishawab.